Jadi tadi pagi kami rapat dengan Bupati Wali Kota daerah Yogyakarta via virtual, yang intinya sebetulnya memastikan bahwa nanti kita sepakat untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri yang sebetulnya itu bagian dari hasil pertemuan gubernur-gubernur se-Indonesia dan beberapa menteri serta dipimpin oleh Pak Presiden langsung, bahwa akan ada PSBB di Jawa Bali ya terutama, sehingga tadi di rapat sudah kita sepakati bahwa DIY maupun kabupaten kota siap untuk melaksanakan PSBB ini, kemudian ditindaklanjuti dengan instruksi dari gubernur kepada Bupati Wali Kota, dan Bupati Wali Kota nanti yang akan mengimplementasikan di lapangan. Pada intinya kalau dari sisi isinya itu seluruh isi dari instruksi menteri itu diteruskan oleh instruksi gubernur, tetapi untuk DIY ditambah dengan kearifan lokal berkaitan dengan kita kembali kepada posisi dulu pada saat COVID ini sedang berlangsung di awal dulu bulan Maret itu, bahwa di desa-desa, kelurahan-kelurahan, RT/RW diminta untuk bisa melaksanakan pembatasan di tingkat RT/RW, desa, dusun yang ada di seluruh daerah Yogyakarta. Jadi istilah yang kita pakai di dalam instruksi ini adalah kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di daerah Yogyakarta. Bunyi dari instruksi gubernur itu, Pak. Jadi begini, yang pertama dalam instruksi ini kita sebutkan bahwa kita membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFO dan WFH itu 50/50. Jadi kalau kita lihat di instruksi Kementerian Dalam Negeri itu kan 25/75. Tetapi untuk daerah Yogyakarta itu 50% dibanding 50%. Yang masuk 50%, yang WFH 50%. Dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Lalu yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Itu untuk semua jenjang. Mulai dari mahasiswa, SMA, SMK, SD, SMP, TK, bahkan yang pendidikan non-formal, semuanya daring. Lalu untuk sektor-sektor yang esensial terkait dengan kebutuhan sembako dan lain-lain, itu boleh beroperasi 100%, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu untuk poin berikutnya. Lalu terkait dengan kegiatan-kegiatan di restoran, makan, minum, kafe gitu ya, itu untuk dine-in itu 25%, yang lain itu dilayani dengan cara pesan antar atau dibawa pulang gitu. Tidak boleh ada yang makan di tempat itu lebih dari 25% dari kapasitas rumah makan yang bersangkutan. Lalu pembatasan jam operasional untuk pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko dan lain-lain itu sampai dengan pukul 19. Kemudian bagi pelaksanaan pembangunan konstruksi itu kita bolehkan operasi secara penuh 100%, namun dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian mengizinkan tempat-tempat ibadah itu dimanfaatkan, tetapi kapasitasnya itu hanya boleh 50% dari kapasitas penuh. Tentu yang paling tahu kapasitasnya berapa itu adalah pengelola masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah kita mohon kepada Bupati Wali Kota untuk memerintahkan kepada pemerintah desa, pemerintah kelurahan, pemerintah kalurahan untuk melakukan pencegahan COVID ini di wilayahnya masing-masing, seperti pada saat kita dulu baru memasuki
masa COVID yang pertama, yang waktu itu kita malah disebut oleh Pak Presiden bisa menjadi tempat yang manajemen COVID-nya terbaik. Dan ini berlaku tanggal 11 sampai dengan 25 Januari. Sama ya, semua 5 kabupaten. Ya, dengan pertimbangan bahwa jumlah pegawai di instansi-instansi baik itu di OPD maupun instansi vertikal serta swasta itu selama ini menggunakan sistem menghitung pegawai itu minimal. Sehingga kalau kita kemudian menggunakan 25% masuk, maka nanti pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Ya, betul, Mas. Ya, jadi ini sudah kita koordinasikan, baik potensi-potensi yang ada di DIY, baik itu Pol PP, Kepolisian, TNI Polri, maupun yang ada di kabupaten kota. Tentu kalau pertanyaannya seberapa kekuatan kita, saya tidak bisa menjawab saat ini, karena itu nanti tersebar bukan hanya di DIY, tapi justru yang paling banyak itu ada di kabupaten dan kota. Karena instruksi ini sendiri sebetulnya ditujukan kepada bupati wali kota yang punya wilayah gitu. Gitu, Mas. Tidak ada, Mas. Jadi ini semata-mata dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga kalau sekarang ini kita lakukan selama 2 minggu, itu mari kita prihatin selama 2 minggu, tetapi kita berharap setelah 2 minggu ini ada penurunan yang signifikan terhadap penularan COVID-19, sehingga kita kemudian bisa melaju lebih kencang dalam rangka untuk membangun ekonomi kita gitu. Jadi dengan pemberlakuan ini tentu pembatasan itu otomatis akan berlaku. Ini bukan hanya di DIY, tapi juga berlaku di seluruh Jawa dan Bali, sehingga Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY itu tentu akan banyak berkurang karena sudah ada pembatasan di wilayah masing-masing. Terutama terkait dengan bahwa tidak boleh ada operasi lebih dari jam 19, bahwa seluruh fasilitas umum yang kita miliki, termasuk destinasi wisata, rumah makan, dan lain-lain, hanya diperbolehkan 25% dan seterusnya. Tentu itu otomatis akan membatasi pergerakan masyarakat. Tidak perlu kita cegat, tetapi mereka sudah tidak punya tujuan, karena pencegatan itu nanti akan berlangsung pada saat di destinasi-destinasi wisata, di hotel-hotel, dan persyaratan menggunakan rapid antigen minimal atau PCR itu tetap berlaku. Ya, sama. Jadi pusat-pusat perbelanjaan itu kan antara lain adalah pasar-pasar tradisional, mal, dan lain-lain. Sehingga itu juga kita batasi. Kapasitas yang boleh dibolehkan itu hanya 25% sampai 50%. Sehingga nanti para petugas pasar itu tentu akan dibantu oleh Pol PP untuk mengatur supaya tidak ada pengunjung yang berlebihan sehingga tidak ada kerumunan di situ. Jadi itu berlaku juga untuk yang tradisional, bukan hanya untuk mal saja, Mas. Objek wisata juga begitu. Terkena bahwa di setiap objek wisata harus menerapkan protokol kesehatan, harus ada rapid antigen, harus maksimal itu antara 25 sampai dengan 50%, itu tetap berlaku di destinasi wisata, di hotel-hotel, maupun di tempat-tempat layanan yang lain. Kalau terkait sanksi tentu sudah ada aturan di atasnya yang menyebutkan beberapa sanksi seperti biasanya. Nah, nanti secara detail pada saat sudah ada instruksi gubernur ditindaklanjuti oleh masing-masing kabupaten kota, maka sanksi secara detail ada di aturan yang dibuat oleh bupati dan wali kota. Jadi kita persilahkan saja bupati wali kota
untuk mengatur ini bisa dalam bentuk instruksi, bisa dalam bentuk peraturan, bisa dalam bentuk surat edaran. Namun pada intinya kalau akan mencantumkan sanksi, tentu bentuknya adalah peraturan bupati atau peraturan wali kota. Karena di dalam peraturan itulah sanksi-sanksi itu bisa diwujudkan. Sama Mas, jadi angkutan-angkutan itu juga kita persyaratkan maksimal diisi 50% dari kapasitas. Sehingga yang mengoperasikan angkutan, baik itu kereta api, pesawat terbang, kemudian bis, dan travel misalnya, itu juga akan menerapkan hal yang sama. Selama 2 minggu ini sampai 25 nanti dari tanggal 11, itu tidak boleh bisnya itu isi dari lebih dari separuh kapasitas. Termasuk Mas, jadi Malioboro tidak dikecualikan, Keraton Pakualaman juga akan melakukan hal yang sama, karena semua lembaga, semua OPD, semua instansi vertikal, baik negeri maupun swasta, itu harus mengikuti instruksi ini. Jadi tidak terkecuali, ada kawedanan di keraton, ada pengurus-pengurus di manapun, itu juga akan memberlakukan ini tidak terkecuali, sehingga kita berharap nanti kita bisa bersama-sama mendukung instruksi ini, kemudian ada peningkatan layanan, namun penularan COVID-nya bisa kita tekan. Bukan, nggak ada, kalau jam malam nggak ada. Cuma aktivitas kita batasi. Nanti kalau sudah jam 19, tempat-tempat destinasi, bioskop, dan warung-warung, rumah makan kan harus tutup. Jadi saya kira sudah tidak ada kegiatan lagi. Tetapi kalau pengertian jam malam itu kemudian mereka yang keluar malam-malam dicekeli, nggak terjadi. Kalau mereka akan melakukan perjalanan di malam hari sepanjang memenuhi persyaratan protokol kesehatan, itu tidak ada persoalan, silakan saja. Jadi kita persilahkan saja kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu akan memasang portal, namun tetap bahwa itu sebagai pembatasan. Tidak boleh menutup satu wilayah secara penuh, tetapi pembatasan. Misalnya satu kampung memiliki jalan itu 3 arah, maka silakan saja kalau dibuka satu dalam rangka untuk mengawasi pendatang, supaya kita bisa melakukan screening terhadap para pendatang itu silakan. Saya kira justru itu yang kita inginkan, kearifan lokalnya.